laisali ma'budun, laisali ma'budun. Nah di situ ma'budun dibaca rofa karena berkedudukan sebagai isimnya laisa yang diakhirkan. Kemudian di situ sebagai khobarnya laisa yang didahulukan dari sibuk jumlah. Nah ma'budun ma'budun. Baik, maka fakul, maka katakanlah Rabbi Allah, Rabb saya itu Allah, alladzi rabbani, yang telah rabbani mengaturku, wa rabbal jami'al alamina, dan yang telah mengatur semua alam, wa bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, wa rabba jami'al alamina di situ, wa huwa ma'budi, dan dia siapa? Allah ma'budi, apa? Sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan kecuali dia. Siwahu itu illa huwa, siwahu gimana? Illa huwa, kecuali dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, wa kullu ma siwallahi alamun. Wa kullu disitu sebagai mubtada, wa kullu ma isim mausul, siwallahi siwallahi alamun, dan setiap atau semua apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu alamun, adalah alam sebagai khobar dari kullu, wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua apa yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Baik, wa ana wahidun min dalikal alam, wa ana wahidun min dalika alam, dan saya itu zat yang maha satu, min dalikal alam, dari alam tersebut, alam semesta, alam semesta. Baik. Nah, pada dibaca Faida qila laka bima arafta rabbuka. Mubtada apa? Maf'ul bima arafta, berarti sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi itu isimnya dinasab, berarti rabbaka. Bima arafta rabbaka. Bima arafta rabbaka. Fakul ya Bi. Fakul bi ayatihi. Fakul bi ayatihi wa isim maf'ul. Maf'ulun berarti wa makulu bentuk jamak. Makhlukatihi, wa min ayatihi lailan. Mubtada. Lailun. Wa min ayatihi al-lailu Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. Sahih. Tenan. Faida qila laka,
Bima arafta rabbaka. Arafta tak sebagai fa'il. Berarti rabba ba nasab sebagai maf'ulun bi. Bima arafta rabbaka fa idza qila laka bima arafta rabbaka. Baik, Pak Erik. Artinya apa di situ? Artinya fa idza qila laka bima arafta rabbaka. Kamu ditanya bima arafta. Ma itu si mausul dengan ma apa? Nah, arafta mengetahui. Faida qila laka, apabila kamu ditanya bima arafta rabbaka, dengan apa kamu bisa mengetahui Rob kamu? Bima arafta. Makanya kan kemarin itu pada pertemuan sebelumnya apa? Adalah ma'rifatul abdi rabbahu. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-awwal al-ilmu wa huwa ma'rifatul abdi rabbahu. Mengetahui apa? Mengetahui seorang hamba tentang Rabbnya, harus mengetahuinya. Nah sekarang caranya bagaimana? Kamu bisa mengetahui Rabbmu. Kamu caranya bagaimana? Apa bisa mengetahui Rabb kamu dari mana? Nah maka fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, bi ayati wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Baik, bi ayati wa makhluqatihi. Wa min ayatihi, bi ayati jar majrur karena ada huruf jar ba. Bi ayati, ayat itu jamak muannas salim dari ayatun. Ayatun, ayatani, ayatun. Berarti jamak muannas salim. Karena sudah kemasukan huruf jar berarti majrur. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Makhluqat itu jamak muannas salim dari makhluqatun. Makhluqatun atof dibaca majrur karena atof kepada bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi, wa min ayatihi ini sibul jumlah. Al-lailu dibaca rafa karena sebagai mubtada yang diakhirkan. Min ayatihi khobar yang diawalkan. Al-lailu wan naharu, an-naharu dibaca rafa karena atau ngikut pada al-lailu wasyamsu wal qamaru. Baik, diartikan awalifah fakul, maka katakan dengan tanda-tanda yaitu makhluk-makhluk di ayat dengan tanda-tanda kekuasaannya. Di ayatihi itu dengan tanda-tanda kekuasaannya. Katakanlah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan makhluknya dan dengan ayat-ayat. Nah, titik. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya adalah mubtada khabar. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya adalah malam hari dan di siang hari, bukan di siang hari, dan matahari dan bulan. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi dengan tanda-tanda kekuasaannya. Satu, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Nah, apa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi, dan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu, siang.
Ya apa? Al-lailu malam. Wan naharu siang. Adanya malam, adanya siang. Yang tidak mungkin kita ketemu, selalu bergantian. Wasyamsu wal qamaru. Adanya matahari dan bulan. Nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min di sini adalah litab'id. Wa min ayatihi, di antara, atau mungkin libayanil jinsi, untuk menerangkan apa jenis. Kenapa? Karena tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Banyak. Jenis di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lail, malam hari, adanya malam, wan nahar, dan siang, matahari dan bulan, dan juga apa? Bintang, gitu. Kemudian apa lagi? Dan ya banyak yang ada di alam. Kemudian apa? Adanya langit tanpa tiang tapi tidak ambruk. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lainnya. Baik. Nah, kemudian wa min makhluqatihi as-samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u. Wa min makhluqatihi as-samawatu. Nah, di situ wa min makhluqati jar majrur. Dia sebagai khobar yang didahulukan. As-samawatu itu sebagai mubtada yang diakhirkan. As-sab'u itu sifatnya. Sifatnya. Jadi angka kalau dikasih alif lam dan gini. Jadi gini lah, yang nanti akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari itu begini. Jadi apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang kata apa? Angka bilangan itu ada yang bilangan itu kan angka ya. Hitungan ada yang dihitung. Ya. Jadi contohnya begini. 5 kitab. 5 kitab itu berarti 5 itu angka, kitabnya itu benda yang jumlah. Nah, kalau dalam bahasa Arab angka itu namanya adad. Kemudian kitab itu namanya ma'dud. Jadi 7 ini namanya adad. Bilangan. Kemudian langit ini namanya ma'dud. Nah, kalau susunannya adalah sab'u itu angka. Paham ya? Samawat itulah langit. Paham ya? Maka ini jadi susunan mudhof ilaih. Sab'u samawat artinya 7 langit. 7 langit. Tapi kalau angkanya ini diakhirkan, paham ya? Angkanya diakhirkan menjadi sab'un misalnya samawat misalnya samawatun sab'un itu nanti jadinya sifat mensifati. Kalau ini artinya apa? Sab'u samawat 7 langit. 7 langit. Kalau ini Langit ketujuh. Langit yang ketujuh. Bukan ketujuh. Langit yang 7. Langit yang 7. Paham ya?
Jadi kalau ini sab'u samawat, 7 langit. 7 langit. Tapi kalau samawatun sab'un artinya Langit yang yang 7. 7. Jadi arba'atu kutubin. Berarti berapa? 4 kitab. 4 kitab. Tapi kalau kutubun arba'un, kitab yang 4. kitab yang 4. Kitab yang 4. Nanti beda lagi kalau kita mengatakan kitabun rabi'un. Kalau kitabun rabi'un, kitab yang keempat. Oh, jadi kalau kalau kita mengatakan arba'atu kutubin berarti 4 kitab. Kalau kutubun arba'un itu artinya Kitab yang 4. Tapi kalau kutub kitabun rabi'un, kitab keempat. Nah, intinya adalah bahwa kalau gimana ya jelasinnya, kalau angkanya setelah, kalau bahasa itu kalau adadnya ini terletak setelah mahdud, nah ini ada angka itu dalam bahasa apa? Adat. Nah, mahdudnya itu yang Akhirkan. dihitung. Jadi istilahnya gambarnya gini aja deh, langit itu namanya Manduk. Jadi sab'u samawat, sab'un artinya tuh 7, samawat artinya langit. Berarti sab'un artinya adat, samawat maknanya Ma'dud. disebut dengan mahdud. Nah, berarti kalau mahdudnya tuh adatnya Didahulukan. di akhir, berarti itu susunan angkanya menjadi sifat. Angka menjadi sifat kalau terletak setelah mahdud. Nah, makanya di situ apa? Wa min makhluqatihi as-samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'u. Dan termasuk di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah as-samawatu as-sab'u, langit yang 7, wal arduna as-sab'u, dan bumi yang 7. Baik. Maka di situ jadi as-samawatu sebagai mubtada yang diakhirkan. As-sab'u yang tadi kita sebutkan dia sifatnya. Wal arduna as-sab'u. Wal arduna sab'u. Arduna itu jamak dari ardun. Ardun itu mufrad, jamaknya adalah arduna. Arduna ini yang disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq. Paham ya? Ingat yang dulu banget. Lama sekali faedah ini tidak muncul ya. Nah, jamak mudzakkar mulhaq itu adalah suatu isim yang tidak terpenuhi syarat dalam pembuatan jamak mudzakkar salim, tapi lafadznya digunakan seperti jamak mudzakkar salim. Dulu pernah kita bicarakan jamak mudzakkar salim, isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu adalah salah satunya isim yang berakal, sifat yang berakal, atau nama orang yang berakal. Nah, sedangkan contoh misalnya sifat berakal, mukhlisun. Mukhlisun itu kata sifat yang berakal. Berarti bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Bisa. Menjadi apa? Mukhlisun. Nah, Muhammadun nama orang bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Bisa. Menjadi Muhammaduna. Nah, tapi kalau qalamun bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Tidak bisa karena dia tidak berakal, maka tidak boleh kita mengatakan qalamun. Ada khata, maka salah. Tapi ardun, artinya apa ardun? Bumi berakal? Tidak. Nama orang? Tidak. Juga bukan. Tapi dia
Jamaknya adalah seperti jamak mudzakkar salim, arbuna. Nah, jadi seperti makanya dia disebut dengan jamak mudzakkar mulhaq. Baik, kita sholat dulu.